Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas Manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Environmental Management Accounting. Apa itu Environmental Management Accounting? Ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arfan Ihsan tahun 2008 menjelaskan identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholders perusahaan. Menurut IFEX 2005, pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktikum akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi, secara garis besar, istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktikum akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Berikutnya, tujuan Environmental Management Accounting. Tujuan yang pertama yaitu pemonitoran dan pengevaluasian informasi yang terukur dari keuangan maupun manajemen. Tujuan yang kedua, pemonitoran arus data tentang bahan dan energi yang saling berhubungan secara timbal balik guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan-bahan maupun energi. Tujuan yang ketiga, dampak lingkungan dari operasi perusahaan, produk-produk, dan jasa. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mengurangi risiko-risiko lingkungan. Tujuan yang kelima, memperbaiki hasil-hasil dari manajemen perusahaan. Selanjutnya, prinsip environmental management. Ada kepatuhan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, ramah lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan SDA dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, posisi strategis. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut atau tidak. Selanjutnya, strategi biaya lingkungan. N-of-5 strategy. Menurut pendekatan ini, perusahaan yang menghasilkan limbah atau polutan kemudian akan membersihkannya sebelum tersebar ke lingkungan. Contohnya, scrubber pada cerobong asap, pengelolaan limbah, dan penyaringan udara. Selanjutnya, proses improvement strategi. Menurut pendekatan ini, perusahaan memodifikasi produk dan proses produksi agar menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan polutan. Selain itu juga menemukan cara untuk melakukan daur ulang limbah sendiri. Kemudian, prevention strategi. Dengan strategi ini, perusahaan menghindari semua masalah dengan peraturan yang ada dan pada banyak kasus dapat menghasilkan peningkatan laba secara signifikan. Sekian video yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.